Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Suwanto di channel Suwanto Al-Jafi. Masih seputaran membahas seputaran asam lambung ketan sehat psikomatis. Nah, teman-teman ya, pada kesempatan kali ini ya saya akan menjawab ya komentar di kolom komentar yang belum sempat saya jawab ya. Sebelum saya melanjutkan video ini ya, tolong simak baik-baik video ini ya, jangan di skip. Kenapa? Supaya teman-teman itu paham ya apa itu asam lambung ketan sehat psikomatis dan bagaimana cara penanganannya. Jika sudah paham, itu mudah ya untuk menangani gangguan asam lambung ketan sehat psikomatis ini. Dan ya, yang baru bergabung, saya minta tolong ya teman-teman untuk subscribe ya. Kenapa perlu di subscribe? Jujur ya, supaya video dan channel saya ini dapat berkembang ya. Kalau berkembang, itu tentunya menambah semangat ya tersendiri buat saya untuk selalu berbagi informasi, berbagi pengalaman dalam menangani ya gangguan asam lambung ketan sehat psikomatis. Nah ya, perlu saya sampaikan ya bahwa saya ini bukan seorang dokter ya, bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog ya, bukan seorang hipnoterapi, bukan seorang dukun, bukan ya. Saya hanya orang biasa yang dulu pernah mengalami gangguan asam lambung ketan sehat psikomatis hampir 5 tahun dan alhamdulillah sembuh ya. Dan sembuhnya itu bukan karena obat, bukan karena herbal ya, walaupun ya dulu di awal-awal saya sering minum obat lambung ya. Saya juga pernah minum obat stres ya, kayak lupa saya obatnya. Itu obat untuk saraf itu ya, lupa ya. Nanti saya ingat-ingat kembali. Kemudian sembuhnya saya ini hanya menerapkan 3P ya, pola menjaga pola makan, menjaga pola tidur, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, dan menjaga pola hidup. Ketiga hal tersebut ya. Nah, ini hari ini agak kurang konsentrasi ya teman-teman ya, karena ini sebentar lagi ini mau ada acara ya, sehingga pikirannya sudah ke acara dahulu ini ya. Nah, ini saya sempatkan ya untuk menjawab beberapa pertanyaan ya, nanti secukupnya saja ya, mungkin tidak semuanya, tapi ya sebisa mungkin saya akan menjawab sebanyak-banyaknya ya. Nah, yang pertama ini dari Pungkas Setiawan. Assalamualaikum Mas Suwanto ya. Selalu nyimak video-videonya, semoga menjadi wasilah, amin ya robbal alamin. Nah, saya doakan mudah-mudahan teman-teman ya yang mendengarkan video ini ya bisa segera sembuh ya dari asam lambung ketan sehat psikomatis, diberi kepahaman ya tentang penyakit ketan sehat psikomatis, dan juga diberi kepahaman tentang cara penanganannya. Karena kalau yang bisa menyembuhkan penyakit asam lambung kita ini bukan obat ya, tetapi diri kita sendiri ya. Prinsipnya adalah bagaimana kita mau merubah diri kita ya, merubah pola hidup kita yang dulu berantakan menjadi pola hidup yang sehat, merubah pola hidup dulu yang pola pikir dulu yang berantakan menjadi pola pikir yang sehat, dan mengubah pola makan kita yang berantakan menjadi pola makan yang sehat. Nah, ketiga-tiganya ini bisa teman-teman jalankan secara konsisten ya, itu teman-teman akan segera membaik ya, akan segera sembuh, dan sembuhnya itu nanti teman-teman tanpa disadari ya. Jadi bukan kemudian seperti minum obat ya, kita minum sehari 2 hari kemudian sembuh, bukan ya. Proses penyembuhan asam lambung ketan sehat psikomatis itu bukan seperti itu ya. Karena banyak sekali orang yang gagal paham ya. Orang itu banyak sekali yang komentar, obatnya apa. Nah, saya ini sembuhnya itu bukan karena obat ya teman-teman ya, tapi karena menerapkan pola makan yang sehat, menerapkan pola hidup yang sehat, menerapkan pola pikir yang sehat. Udah itu aja ya, tidak ada yang lainnya begitu ya teman-teman ya. Nah, pola hidup bagaimana, pola pikir bagaimana, pola makan bagaimana, sudah saya share semua ya, cuman memang kadang-kadang
kita itu males ya untuk apa namanya mendengarkan video ini secara utuh, sehingga kita nggak paham-paham kan. Sehingga kalau tidak paham-paham ya memang nggak susah ya sembuhnya ya, karena belum paham ya. Kalau sudah paham mudah itu, betulan ya, betulan, dipahami saja, dipahami. Kalau sudah paham nanti mudah sembuh, percaya ya. Kemudian ini ya, dari sama masih dari Bunga Setiawan ya. Assalamualaikum Mas Wanto, mau tanya nih, kalau dada terasa berat sama nafas berat, apa efek dari asam, apa dari anxiety Mas? Tolong dijawab. Nah, yang dulu ya, sepengalaman saya ketika dada terasa berat, nafas terasa berat ya, itu penyebabnya ada dua ya. Penyebabnya bisa dari psikis, ketika kita cemas berlebihan, nanti detak jantungnya itu berdebar kencang. Ketika debar jantung kencang ini, nanti nafasnya juga tidak teratur. Ketika nafas tidak teratur menjadi sesak, dada berat ya. Itu. Kemudian apa namanya? Penyebab yang lain adalah dari asam lambung juga bisa ketika naik ya. Mungkin kita tidurnya kurang, atau ya kita olahraganya kurang, atau kita berjemurnya kurang, atau kita makannya kurang hati-hati, itu juga bisa menyebabkan asam lambung naik. Dan ketika asam lambung naik, itu gas yang terlalu banyak itu ya, itu nanti mengganggu pernafasan juga, dadanya sesak juga ya, kemudian nafasnya sesak juga, itu juga bisa. Nah, cara penanganannya bagaimana? Cara penanganannya, sepengalaman saya itu ya, ketika mengalami dada sesak, nafas berat ya, itu kalau saya dulu itu ya, pertama minum air putih hangat yang agak panas ya, minum air putih hangat agak panas. Setelah diminum, kemudian buat jalan-jalan santai saja. Prinsipnya jangan duduk, jangan apalagi berbaring. Kenapa buat jalan-jalan santai saja? Kalau buat jalan-jalan santai itu nanti asam lambungnya atau gasnya itu cepat turun, atau keluarnya bisa lewat sendawa ya. Nah, yang bikin sesak itu biasanya gasnya itu tidak mau keluar ya, tidak mau kentut atau tidak mau sendawa. Tapi kalau buat sendawa terus, itu biasanya dada sesak atau nafas saknya itu akan lebih cepat apa namanya mereda. Nah, tetapi jika misalkan teman-teman itu betul-betul masih lemes banget ya, karena mungkin kurang nutrisi, saran saya dikompres juga bisa ya. Bagian perut ini dikompres semua sampai keluar keringat ya. Nah, ini nanti fungsinya itu, kenapa dikompres, itu mempercepat proses pencernaan yang ada di lambung maupun di usus, sehingga gas itu bisa cepat kedorong keluar, entah itu lewat sendawa, entah itu lewat kentut. Itu sepengalaman saya ya. Nah, kompresnya itu ya pakai botol ya, botol kemudian diisi air panas ya, kemudian ditempelkan itu berkali-kali ya, sampai perut itu mengeluarkan keringat ya. Itu sepengalaman saya ya. Kemudian ya, saya lanjutkan dari Lodi Sondak ya, Lodi Sondak 5667 ya. Saya sudah berjuang 7 bulan sembuh ya. Kadang kala balik lagi. Sensasi yang hadir, badan terasa panas ya, tapi diukur dengan pengukur suhu kok normal. Apa kamu bro pernah alami itu gak? Nah ya, ketika proses penyembuhan itu ya, pengalaman saya itu memang kita itu badan itu sering panas ya, terutama area muka ya, atau bagian-bagian tertentu, dan setiap orang itu berbeda-beda. Kalau saya itu seringnya di muka ya, muka itu panas kayak orang meriang ya, kayak orang meriang. Tetapi kalau dipakai termometer itu biasanya paling 36,5 atau berapa itu ya. Tetapi rasanya kayak orang mau meriang. Nah, dan itu hal yang normal. Nah, sepengalaman saya itu ketika muncul seperti itu, dulu saya ya, ketika sudah membaik itu kadang-kadang lupa minum air putih hangat ya, karena merasa sudah membaik ya dulu, sehingga muncul rasa panas, rasa sensasi panas, apalagi ketika cuaca cuaca lingkungan itu panas ya. Jadi cuaca itu akan mempengaruhi ya teman-teman ya, mempengaruhi terhadap tubuh kita ya.
baik orang yang sehat maupun orang yang sakit, ketika ada perubahan cuaca itu berpengaruh terhadap kondisi lambung kita ya. Sekalipun orang yang sehat ya itu berpengaruh ya. Makanya banyak orang-orang yang ketika perubahan cuaca atau musim peralihan itu biasanya banyak orang yang meriang, bisa flu, pilek, mencret ya. Itu karena asam lambungnya itu masih tidak normal ya, karena perubahan cuaca. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana? Mengatasinya dengan minum air putih hangat ya. Sering minum air putih hangat ya, dan air putih hangat itu sangat bagus ya untuk merelaksasi otot-otot kita, untuk menetralisir asam lambung di perut kita ya, itu juga bagus ya. Yang kemudian yang jelas juga itu baik untuk proses metabolisme tubuh kita, karena tubuh kita ini kan 70% itu adalah cair ya, sehingga ketika kita misalkan kena suhu panas ya, atau cuaca itu masih panas, nah ini kita itu kadang-kadang dehidrasi tapi tidak sadar ya. Seringnya seperti itu. Dulu saya juga seperti itu, tidak sadar. Ternyata setelah saya perhatikan, oh ternyata saya ini dehidrasi ya, sehingga mukanya panas ya. Itu muka panas itu bentuk respon tubuh aja, butuh bentuk respon tubuh yang menuntut haknya ya. Hak tubuh itu kan butuh cairan. Nah, ketika cairannya kurang, tentunya bentuk respon tubuhnya itu macam-macam, termasuk badan panas itu ya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi ketika kita badannya panas itu sebenarnya itu adalah alarm tubuh kita untuk meminta supaya kita perbanyak minum ya, terutama minum air putih hangat ya, karena nanti bagus untuk tubuh ya, untuk relaksasi otot dan juga mudah diserap oleh pencernaan. Kemudian ini dari Peso Sandi ya. Peso Sandi ini sering komentar ya, kayaknya belum sembuh-sembuh ya Mas Peso Sandi. Saya doakan mudah-mudahan Mas Peso Sandi segera sembuh ya Mas Peso Sandi. Dipahami aja Mas Peso Sandi, penyakit asam lambung ketansiati psikomatis itu ya penyakit yang disebabkan oleh 3 hal ya. Kita itu dulu sering pola pikirnya yang kurang baik, kurang positif ya. Kemudian pola makannya juga tidak positif. Kemudian pola hidupnya juga tidak positif ya, sehingga yang terjadi kita mengalami gangguan asam lambung ketansiati psikomatis. Kita rubah aja itu ya, 3 kebiasaan buruk kita itu ya, kita rubah menjadi yang positif, maaf ya, yang pola yang negatif itu dirubah kepada pola yang positif. Maksudnya saya seperti itu ya. Jadi salah ngomong ya. Itu Mas Peso Sandi ya. Nah, Mas pernah rasain linglung, bingung, gelisah, was-was, perasaan aneh gak? Kalau iya apa ya Mas rasain, kok aku sering linglung, perasaan aneh? Ketika Anda masih sering gelisah, sering linglung, itu berarti ketakutannya itu masih tinggi, kecemasannya masih tinggi, stresnya masih tinggi. Nah, stresnya karena apa? Yang tahu diri kita. Bisa jadi stresnya karena kita merasa saya sudah berusaha berobat kok tidak sembuh-sembuh, ada apa ya, apa dosa saya ya, apa kesalahan saya ya, dan macam-macam. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya itu membuat kita stres ya. Itulah yang menyebabkan kita linglung, kadang kita pandangan buram ya, kadang konsentrasinya susah. Itu sebabnya karena pikiran kita itu masih melayang-layang, masih traveling kemana-mana. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya, stop untuk berpikir macam-macam, sudah terima saja semua yang terjadi, termasuk kita sakit, terima saja. Kemudian masalah apapun ya terima saja. Kita tidak bisa kemana-mana, terima saja. Kita masih terbatas, terima saja. Pokoknya terima saja segala hal-hal yang kita anggap negatif itu, kita terima saja. Dan syukur-syukur kita mencari sisi positifnya. Contoh misalkan
ketika kita itu tidak bisa keluar rumah, kita itu tidak bisa berbuat banyak hal, kita syukuri saja. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita sehingga kita dilarang untuk berbuat maksiat ya, sehingga kita hanya di rumah saja. Udah disyukuri saja dan dinikmati saja. Terus saya harus bagaimana? Sudah, yang penting aktivitas yang menyenangkan. Waktunya sholat, waktunya makan, waktunya berjemur, waktunya minum, udah dilakukan saja aktivitas seperti itu aja. Nggak usah berpikir kapan sembuhnya, itu nanti menjadi stres tersendiri ya Mas Andi ya, begitu. Itu pengalaman saya seperti itu ya, dulu saya juga sama ya, ngajar dulu sama ya, jadi selalu menuntut harus sembuh, minum obat harus sembuh ya. Pokoknya pinginnya itu yang ideal, nah itu dibuang ya, pikiran yang pengen ideal itu buang. Itu kalau nggak dibuang, anxiety-nya akan susah sembuh ya. Karena orang punya anxiety itu dia orangnya itu adalah perfeksionis dan tidak sadar ya, orang yang perfeksionis tapi tidak sadar. Jadi pinginnya itu segala sesuatu yang ideal. Nah itu masanya di situ ya, masanya kita itu selalu pingin yang ideal. Idealnya orang sakit adalah minum obat terus sembuh, itu idealnya. Tapi pada kenyataan orang yang mengalami asam lambung ketansiati psikomatis itu tidak seperti itu ya. Kita minum berbagai obat, berbagai herbal, berbagai ikhtiar, itu nggak ada yang sembuh-sembuh lah. Inilah problemnya. Problemnya kenapa? Kita itu selalu menuntut untuk sesuai dengan keinginan kita. Nah kita terima aja kejadian apapun yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita terima, kita ambil sisi positifnya. Itu ya, sepengalaman saya begitu. Nah itu ya teman-teman, video pada kesempatan kali ini ya, banyak sekali komen-komentar yang mungkin belum sempat saya jawab, tapi mudah-mudahan teman-teman walaupun tidak terjawab ya, bisa memahami terkait dengan gangguan asam lambung ketansiati psikomatis ya, sehingga nanti teman-teman cepat memahami ya apa itu 3P ya, itu sehingga nanti teman-teman kalau sudah paham semua itu teman-teman sembuh ya, cepat sembuh ya. Jadi prinsipnya kita itu harus memahami penyebab kita sakit apa, kemudian setelah kita tahu penyebab sakit kita, kemudian kita tahu cara penanganannya. Nah sebab sakitnya kita itu karena dulu kita berantakan dalam pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Nah kemudian biar kita sembuh bagaimana? Maka perbaikilah pola makan, pola hidup, pola pikirnya. Kalau sudah diperbaiki, insya Allah sembuh ya, tanpa obat, tanpa herbal. Itu sepengalaman saya begitu ya teman-teman ya. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Kemudian saya doakan kepada teman-teman semuanya yang masih sakit ya, masih banyak sensasi, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, segera diberi pertolongan Allah Ta'ala ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Ta'ala ya teman-teman ya. Apapun ikhtiar yang kita lakukan tanpa pertolongan Allah Ta'ala itu menjadi sia-sia ya. Itu yang paling utama adalah tetap ya kita berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah saya minta doanya ya teman-teman, supaya saya dan keluarga saya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan ya, supaya saya bisa ya selalu men-share informasi, berbagi pengalaman ya dalam menangani gangguan asam lambung ketansiati psikomatis ini ya. Syukur alhamdulillah teman-teman melalui video ini bisa sembuh, amin ya robbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.